Awalnya saya mikir juga, saya duit cuma 300.000 Pak. Tak belikan itu semua sudah habis ya? Duit habis. Saya mikir, otaknya bekerja. Aduh, ini piye ya? Cakadul Sing penting wani. Kak Jumara, Apa? ini siapa nih pesen sepatu? Pak, bukan Pak Ganda tadi yang mesen kesini. Hah? 1, 2, 3, 4 pasang loh Pak Ganda. Wis keren-keren ya Pak ya? Wah tentu saja. Buatan narsumnya Cakendel itu mesti top. Oh ini ya nanti ya? Oke. Ini sudah nih Pak, ini pesenannya Bupati Kupang. Iya, keren Pak infonya. Ini pesanannya Pak Jumara. Gubernur. Wah. Lemon. Ini semuanya kulit loh Pak Ganda. Iya kulit ya. Nah, kali itu udah dari apa tadi? Kulit apa tadi? Reptil. Kulit Iya, Pak. biawak. Wis nanti tanya aja lah narsumnya nanti dari Ini kulit loh. apa. Teksturnya itu loh. Oh, wes. Itu keren ya itu Pak ya. Wah, Perpaduan sporty lah mas sebenarnya ya. mantap Mas. Pas tempat jembala putih, baju sepatunya putih. Iya, cuman kegedean Mbak. Bisa pesen toh. Iya. Deket-deket sini aja kok Pak ini rumah produksinya di. Oh iya, tetangga kita ya. Tetangga kita juga di. Ternyata ada yang sangar ya. Ada Jos juga. Top Marco top. Sudah mengindonesia. Mengindonesia. Ya. Gimana kita langsung aja. Langsung saja kita panggil. Pak Dani. Pak Dani. Selamat datang Pak Dani. Danar itu nama mereknya. Nama mereknya ya. Dani Bersinar. Silakan. Ya, Pak, ya. Danar adalah Dani Bersinar. Iya. Ini nama brandingnya ya. Iya, Danar. Dia namanya Pak Dani. Halo Pak Dani. Ya, selamat siang Pak. Silakan disapa dulu Sobat Kendel Ya. Pak Dani. Silakan. Selamat siang Sobat Kendel semua. Ayo. Nah. Pak Dani, wah ini keren-keren ya sepatunya ya. Ini khusus sepatu laki-laki atau gimana nih? Sebenarnya kita produk ini unisex Mas. Oh Unisex? Ya, cowok Oh, iya? saya bisa pakai semua. Karena ini yang punyaan pesanan Bupati. Ibu Bupati. Oh, Bupati. Iya, Ibu Kupang Bupati ya? Kupang ya. Kita waktu itu pameran di Jati Barang, Jati Barang Semarang. Itu beliau main ke stand kita, terus Ini setelah nyoba-nyoba katanya enak. ada pameran di. Beli langsung pesen juga. Pesennya itu sepatunya dua, sepatu sport, satunya ini ya, yang boot ini, sama ikat pinggang gitu. Ini belum dikirim tapi ya. Nanti habis Habis ini ini ya? kita Wah. kirim ya. Sangat Bupati bro. Barusan selesai, masih hangat ya. Masih. Iya. Iya. Oh unisex semua nih ya? Iya, cowok cewek bisa pakai semua ini. Tapi kalau yang mau yang lebih feminim buat cewek ya Ada juga. Ada juga ya melayani lah ya. Ya, Oke. ada juga. Iya. Gitu. Ini pada ini khusus sepatu ya berarti ya? Atau ada mungkin tas? Ada tas juga ada, Oh, tas tapi juga. cuman kita siang ini bawa spesifiknya sepatu gitu. Oh kan. spesifik sepatu. Ya, Tapi karena kalau yang- sesungguhnya yang realnya ada ada Ya, tas. ada tas, ada dompet lah segala Dompet macam. juga ya? Ya. Wah. Pokoknya leader lah. Ya. Leader ya? Sepatu dan turunan-turunannya kan itu. Sepatu dan turunan. Iya, seperti itu. Tanjakannya apa Pak? Tanjakannya itu nanti ini apa? Bikin apa ya? Kafe sepatu, leather gitu tanjakannya. Tanjakannya ya, kafe sepatu Iya, leather. iya. Belum ada kan sini? Iya, belum ada Pak. Iya. Oke. Ini udah berapa lama Pak Dani menjalani apa ya? Bisnis sepatu ini? Ini tahun ketiga ya Mas ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Tahun ketiga kita bergabung di GKS Semarang itu. GKS Apa tuh GKS? Gere Kopi Mie Semarang ya. Kopi mie Semarang tapi tutulannya sepatu. Ya, Gere itu gerakan masyarakat
terorganisasi UMKM dan koperasi itu. Ah. Ya UMKM lah, Ya, gampangnya ya. seperti itu. Karena programnya Mas Endi toh. Ya seperti itu. Iya, Gitu iya. Pak. Masuk ke tahun ketiga ini. berarti. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga ya. Sebelumnya apa Pak? Sebelum sepatu ini Pak? Sebelum sepatu dulu itu kita usaha ini Mas, foto wedding ya. Oh, foto wedding. Fotografer gitu ya. Tapi waktu tahun 2015 sebenarnya kita itu kan seneng baca buku. Nah, bukunya Robert Kiyosaki itu loh. Wih. Nah, itu beneran. Mantap. Nah, itu di Apa yang situ Rich Dad Poor Dad itu dikatakan bahwa akan terjadi krisis global itu dimulai tahun 2020, di mana semua semua asuransi akan mengalami kebangkrutan dan ini menjadi menjadi krisis ekonomi yang gede dan ternyata itu beneran terjadi. Dan mulai 2015 sebenarnya saya sudah mulai konsultasi, yang ngomong-ngomong sama orang-orang yang ngerti lah, bahwa nanti bisnis saya pun waktu itu nanti akan mengalami permasalahan dari itu juga, mengalami efek dari krisis itu. Kemudian tahun 2017 ada orang yang pinter ngasih tahu juga sih, ini sebentar lagi akan bener Mas, akan terjadi paceklik, akan terjadi wabah, terjadi segala macam. Padahal di zaman modern seperti ini, sampai siap-siap lah, jangan kerjanya itu tetap, tapi coba untuk melirik Yang lain. usaha yang lain, yang nanti bisa di online kan lah itu. Nah, kita coba muter Mas, muter pikiran waktu itu. Kak, foto online bisa Nggak nggak ya? bisa online ya, foto ya? Nggak bisa sih. Masa Zoom harus difoto ya? Betul. Kemudian waktu itu ada temen sih yang usaha kayak begini. Oh gitu. Ada usaha bikin sepatu kulit, tetapi dia garapnya setengah hati. Iya, setengah hati seperti Padahal dia udah lama mungkin ya. udah bisnis lama, itu ya? udah lama. Waktu itu Betul. sehari ya Mas, zaman itulah sehari itu nerima untung bersih 3 juta itu sepi. Dia bilang sepi ya? Iya, dia bilang sepi ya. Per hari? Per hari itu, per hari. Oh. Karena dia punya beberapa titik ya, tidak cuma satu tempat itu. Waktu itu kita main ke sana, wih, ini gila ini bisnis gede nih sebenarnya, bisnis potensinya sangat gede nih. Itu bisnisnya sepatu orang itu? Sepatu aja hanya bikin sepatu pantofel sama sandal ya. Tapi lakunya juga kacang goreng ya. Kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, kemudian saya belajar dari situ. Oh, ini kalau bisa dikembangkan, saya secara serius menangani kayak gini. Ibaratnya stylenya sedikit dirubah, terus bahannya sedikit dirubah, penempelannya dirubah, harganya mungkin dinaikkan dikit, bagaimana? Harus di atasnya dia. Saya kira bisa berjalan. Kemudian mulailah saya ini mulai terjun ke sini. Belajarnya dari mana? Ya belajar bikinnya gitu ya. Dia tuh. Itu ya dari tempatnya teman saya itu. Oh. Kita lihat aja, kita lihat di rumah kita praktek, seperti itu. Nah, awalnya dari situ Pak, dari situ. Kemudian mulai berani. Saya memang nek dihitung ya memang ya bener-bener kekendelan maksudnya. Ya cak kendel Bukan kan cuma bisa kendel, loh. tapi Yang kendel. penting wani ya. Yang penting wani Wah, ya, betul. Itu sudah mulai membuka pesanan ke orang gitu. Kita punya model seperti ini, orang pesan. Padahal kita belum kasih pernah apa? ini ya, belum pernah buat ya. Belum pernah waktu itu. Waktu itu akhirnya. Itu perjalanannya itu. Saya buka bisnis kulit ini kalau menurut Mas Ganda lah, itu perkiraan modalnya berapa? Awal-awal lah. Banyak itu. Ini kan paling buat beli ini ya, beli Bahan, ya. alat. Bahan, alat. Mm-mm. 5 juta mungkin Pak. 5 juta. Jadi mau tahu benar ya? Kalau Karena kekendelan ya, saya modalnya cuma 300.000. Oh, 300.000 ya? 300.000 itu. Iyalah, apa iyalah. 300.000 itu? 300.000 itu saya belikan bahan Pak, bahan kulit yang dari Semarang, Ungaran ya. Ungaran itu daerah ada namanya pabrik sepatu Ara Condro. Dia sering kadang
yang potongan-potongan itu dia jual. Oh gitu ya. Dia jual. Nah, kemudian kita beli, Pak. Itu kulit ya, Pak ya? Kulit. Nah, kualitasnya ekspor kulitnya itu. Kita beli itu nggak, kalau buat sepatu sih nggak bisa. Itu kita buat sandal, kita buat dompet atau apa. Awalnya saya mikir juga, saya duit cuma 300.000, Pak. Tak belikan itu semua sudah habis ya? duit habis. Saya mikir, otaknya bekerja. Aduh, ini piye ya? Tak kumpulin yang paling kecil, yang sekiranya nggak bisa kepake. Ini yang bisa pakai ini teman-teman reparasi ini. Ini kalau beli sekilo itu sekilo 200.000. Ya udah tak paket ya. Saya paket bungkus 2 kilo tak jual 150. Dia menjual di 4 titik, 4 outletnya temen itu dapat duit 600.000, lumayan, modalnya udah balik kan. Baru beli batu lem, beli gosong segala macam. Baru kita produksi sendal. Sendal Jadi 300 itu tadi untuk beli kulit dijual lagi. sudah habis. Kulitnya kan banyak, Pak. Ya saya ambil kan hanya 4 kilo tadi. Oh. Tapi sisanya masih banyak. Sisanya dijual lagi. Enggak, kita produksi. Kita bikin. Ya kita modalnya dari situ. Iya. Dari jual kulit tadi toh. Iya, Terus kita mulai bikin sendal, bikin apalah gitu. Dan itu waktu itu nggak ada yang beli. Nah, tetangga saya tak bagi satu, katanya bagus, enak, ada pakai. Mulai ada yang pesen. Oh gitu ya? Pesen, ya. Oh sandal dulu tadi awalnya. Iya, awalnya gitu. Karena bahannya tadi itu memang nggak cocok untuk sepatu ya, Pak? Ya cocok, Pak. Cocok. Memang Belum cocok. bisa bikin sepatu. Tapi waktu itu kita belum ada tim yang itu. Oh gitu. Nah, dan ibaratnya kalau sepatu kan harganya gede. Kalau sendal kan masih terjangkau. Ibaratnya 100 berapa kan masih terjangkau. Nah, awalnya dari situ jalan, Pak. Jalan, kemudian pas itu kita kerja, dalam hati kita ya berdoa, oh, semoga ini dari jerih payah yang seperti ini kita bisa beli kulit yang lembaran yang lebar-lebar gede-gede. Dan itu terjadi kebeli, Pak. Ya, Di tahun pertama Tahun itu juga. keberapa? Nggak usah tahun-tahunan, bulan keberapa itu. Bulan keberapa, Iya. ya. Ya karena saking kendeli tadi sebenarnya. Iya. Ya dari situ mulai bikin tas, bikin sepatu, bikin segala macam, sudah mulai itu, Pak. Karena beli kulitnya Jalan, lembaran sudah ya. mulai ini, sudah mulai gede situ. Dan kalau jenengan nanti main ke rumah saya, yang sisa kulit yang saya beli tadi itu masih sampai sekarang. Dan tak kasihkan orang, nggak ada yang mau. Oh iya. Yang kita beli 300.000 tas itu, tak kasihkan orang, nggak ada yang mau. No. Sudah biar jadi sejarah di situ nanti. Kayak gitu. Terus kemudian kita mulai ikut UMKM, mulai ikut seleksi pelatihan, lolos, Pak. Kita direkrut sama Balatkop. Dan saya sangat beruntung, Pak. Dari 4.000 orang Jawa Tengah yang daftar, itu diambil cuma 50. Nah, saya kepilih di situ. Luar biasa. Di situ. Terus kemudian kita dipertemukan dengan mentor yang luar biasa. Itu Pak Roy Bisono. Itu dari Salatiga. Produknya itu pelaku UMKM, Pak. Jadi kalau yang Balatkop dia ambilnya selalu pelaku UMKM. Jadi beliau ini enggak cerita tentang ilmu, tapi cerita apa yang dilakukan. Iya. Jadi beneran. Jadi beliau itu jualan apa, mau cangkir ini, Pak. Cangkir ini kalau umumnya tuh harganya paling mahal kan 50.000 ya. Cangkir. Iya, cangkir. Beliau itu bisa jual harganya 125.000, Pak. Dan itu di masa pandemi omsetnya itu naik 1000%. Nah, gila gak? Pandemi loh, Pak. Orang-orang pada bangkrut, beliau itu bisa naik. Dan kita waktu itu pelatihannya pas pandemi juga. Jadi kita diajari gimana cara ngomsetnya, gimana cara jualannya. Dan intinya itu pokoknya kita itu harus nomor 1 produknya harus jos, Pak. Harus jos ya. Bukan cuma jos tapi josnya panjang sekali. Harus jos. Jadi harus berbeda sama produk lain. Nah ini sengaja setelah pelatihan itu saya merubah mindset saya. Jadi produk saya harus berbeda. Sepatu Semarang banyak, Pak. Lebih murah dari saya banyak. Iya. 150 dapat sepatu kulit. Tetapi kalau nyari sepatu kulit ya senyaman ini ya nggak ada. Semarang ya cuma satu di sini. Seperti itu, Pak. Nah, kita menginovasi, membuat tampilan yang beda, sport, sneaker segala macam. Ini supaya apa ya? Supaya
pangsa pasar kita kan sekarang milenial ya Pak ya. Ya kita ke situ, larinya ke situ. Kalau untuk sepatu pantofel ya terlalu gampang lah bikinnya itu. Terlalu Gitu gampang. ya? Ya, itu mudah. Yang mudah sulit ya? ya kayak gini Pak. Iya, iya. Karena kan inovasi ya, inovasi memang harus kalau kulitnya seperti ini solnya harus kayak apa supaya nyaman, tataknya dalam harus seperti apa, itu harus dihitung sebelumnya. Iya, iya. Makanya kan mungkin harganya kita berbeda sama harga teman-teman yang lain. Berbeda itu artinya? Sedikit di atasnya. Oh, Bisa tapi mungkin- memang kualitasnya ya, juga di atasnya. Bisa 2 kalinya, bisa 3 kalinya. Wih, gitu ya? Iya. Yang kan? Tadi apa? Yang ini kita mix antara kulit sapi sama kulit biawak ya. Iya Pak ya. Ya. Nah, ini ya emang nggak main-main ya, harganya juga lumayan. Hampir mendekati angka 2 juta kalau yang ini. Khusus yang ini ya. Luar biasa. Tapi memang kayak iso bedakno nih impor apa enggak bisa bedakan ya. Ya gitu. Kadang kalau yang impor yang sana itu di foto bagus. Tapi nanti fisiknya mengecewakan kadang. Iya. Kayak gitu Pak. Iya Pak. Ya, kalau enaknya kalau bikinan teman-teman UMKM itu kan jaminan apa originalnya kan jelas pasti Pak. Iya. Jelas pasti original kalau bikinan teman-teman UMKM gitu. Itu. Ini ada berapa apa namanya? Item, Varian. Ada varian, berapa artikel Kalau secara yang sudah pernah dibuat? produksi Hmm. itu ada tiga jenis. 3 jenis. 3 jenis itu casual, Casual, Sport. sama satunya lagi pantofel. pantofel. Ya, kemudian dibedah lagi. Pantofel itu sendiri ada pantofel tinggi, ada pantofel pendek. Oke. Gitu. Terus kemudian yang casual ini dibagi lagi. Casual tinggi pendek tanpa tali dan pakai tali. Macam-macam, Pak. Terus kemudian Ini semua casual ini. Enggak, Pak. Kalau ini kan boot. Boot ini Itu masuk boot. resmi ya, sepatu resmi ya. Oh. Nah, kalau yang di sini kan masuknya sport. Sport. Sepatu olahraga. Ini apa? Kalau yang ini maksudnya sneaker. Oh ini sneaker. Sneaker. Ya. Ini sport ini. Sport Pak ini. Bisa untuk lari. Bisa untuk running ini. Oh, iya. Desainnya untuk running ini. Iya. Oh, Desainnya untuk lagi. running ini ya. Iya. Nah, aku tak mau turu ini. Ya. Ada temen yang Sepatu mau turu. ada Lah, temen putih yang sih, ya. temen sing dia nggak kerja, pesan sepatu di tempat kita dipakai untuk tidur Pak, tidur Oh, iya, pakai sepatu ada beneran ada ini Oh, ada beneran ada beneran ya dipakai untuk tidur Luar ya. biasa ya. Gitu Selama Pak. ini Jadi, pengiriman terbanyak kemana Pak? Dari mana Pak? kalau Atau jualan ini kemana? Maksudnya yang paling banyak di daerah mana? terbanyak pertama itu Kudus. Kudus. Ya. Oh, kutanya Pak Jumbala. Ya. Terbanyak Kudus kedua. bukan Cepu ya? Pak Kudus, Jumbala. Kudus. Oh, Kudus juga ya. Terbanyak kedua ke Batu Malang, Pak. Oh, iya. Aneh kan? Sana kan pada daerah industri sepatu kan, kok bisa pesan ke kita? Ini Iya, iya. aneh. Yang aneh lagi, Pak. Ini ada pesanan banyak, Pak. Itu untuk Indonesia Timur. Jadi pesanannya tuh dari Sidoarjo, Pak. Padahal sana kan pusatnya sepatu. Kenapa Iya, kok bisa larinya ke kita? Saya nggak tahu juga. Iya, iya. Ya, rezeki lah, Pak. Ya. Desainnya berbeda. Jadi nanti kita bikin sepatu safety tapi desainnya hampir-hampir kayak gini. Jadi Iya, kayak iya. kayak ngenomi gitu ya. Iya, iya. Jadi dimintakan safety yang anti paku, yang depannya ini pakai baja juga. Kalau di Kudus itu dijual di toko-toko apa Pak? Maksudnya Di Kudus mall atau kita punya satu orang apa ya, sultan ibarat gitu ya. Sultan ya? Pemborong itu. Beliau nanti yang mendistribusikan kembali ke toko-toko. Jadi satu orang ini Jadi beliau ya, nanti, ya. beli modelnya seperti ini 2000 pasang Mas. Ya, ya. Ini seperti ini ya. Oh ya Opsi oke. grosir atau Ya. apa itulah ya. Terus Ya, nanti dibagi seperti lagi itu. ke toko-toko. Dia sendiri yang bagi toko-toko. Tapi kita juga punya 4 langganan toko di sana, Pak. Yang Di samping itu di tadi, samping itu Sultan tadi, itu ya, tadi. ya.
Nah, modelnya berbeda, toko A, toko B, toko C nanti modelnya berbeda dan minimal ordernya kalau satu toko 100 pasang gitu. Oh gitu. Ya, gitu Pak. 100 pasang itu dengan berbagai ukuran ya? Ya, ukurannya komplit ya dari kecil sampai gede. Kecilnya berapa? Kalau untuk cowok itu 39 ya, gedenya itu 43. Kecuali nanti ada kaki khusus, itu berarti request khusus Pak. Oh gitu. Gambar aja kakinya. Ada yang sampai 47 ada. Pak Ganda berapa? 43. Umum lah. 43 masih umum. Ada yang sampai ukuran 47, ini harus gambar dulu Pak. Solnya nanti kita desain sendiri. 47 Karena ada, ada Pak, ada. Oh iya, Ada dulu dulu Mbak. Iya, tinggi gede. Jadi ya anak-anak sekarang kan banyak yang gitu. Oh iya. Iya, banyak yang ukurannya di atas 44 itu banyak sekarang. Akan gizi berarti Pak ya? Iya bisa jadi kayak gitu. Melar kayak gini ya. Iya. Tapi kalau nomor gede gitu sama nggak harganya? Ya berbeda Pak. Beda ya? Berbeda. Sedikit ada penambahan. Karena kalau untuk ukuran 45 katakan ya, itu dibikin bahan 45, dibikin untuk 39 itu jadi 2 pasang. Oh iya? Iya. Oh, gitu gitu ya. ya. Jadi ada sedikit penambahan di situ. Oke. Iya. Siap. Gimana Mas Sebelah? Kalau di lokalan outletnya di mana saja ini? Atau bisa diperoleh di mana? Cara belinya? Bisa langsung datang ke bengkel produksi kita. Di Bisa Ungaran? Di Tembalang sini. Tembalang kok Ungaran? Di gimana sih? Bulusan Kok Gondang iso? Barat ya. Gagal fokus. Gara-gara bakso tahu Ungaran di mana ya? Tembalang ya? Oh, Ya. iya. Gudang ya? Gondang Pak, Gondang Barat 5. Gondang Barat? Gondang Barat 5. Oh ya nanti kita Ya. tulis di deskripsi. Ya. Di situ ada komplit apa maksudnya kayak outlet gitu? Apa toko? Ada komplit ya, ada. Foto ya? Ada tempat pembuatan langsungnya. Terus ada displaynya juga. Displaynya Ada ada. ya, ada beberapa model yang sudah ready juga. Kalau misalnya ada kaki khusus ya tinggal diukur di situ nanti. Kalau mau pesen Iya. model khusus juga bisa ya? Bisa mau request model sendiri ya. Bolongi sore itu Bisa bolongi sore itu bisa. Oh, foto sepatu Atau- bolong isor. Yang cincin depannya ya Oh. bisa. Mulai ya. Iya. Jadi itu ada displaynya ya, berarti displaynya selain itu kalau di Gondang itu ada apa? Sepatu, tas, ada semua ya? Ada dompet, ada jaket ada Pak. Oh jaket juga ada? Ya. Jaket kulit tuh ya? Ya. Rombi bisa Pak? Rombi kulit? Bisa. Kebetulan kan kita ini Pak, sehabis dari pelatihan tadi, ini cerita belum selesai tadi ya. Oh pelatihan apa? Nah, yang pelatihan manajemen pemasaran Balakop tadi. Oh ini barusan ini? Kita tahun 2001 ya, itu 4 bulan sekali. Jadi level 1 itu nanti seleksi lolos level 2, masuk level 2. Seleksi lagi, nanti yang lolos masuk level 3. Yang tadi 50 orang tadi Pak di level 3 itu diseleksi lagi. Itu pemasaran itu ya? Iya, diseleksi lagi sampai diambil 25 orang saja. Jadi Dan jenengan sih katut sampai di 25 orang. sampai di level 3 selesai saya. Mantap. Gitu. Luar biasa. Nah, yang kita peroleh dari situ Pak, bahwa di samping satu produk yang bagus, yang ditekankan sama mentor kita Pak Roy, kita jangan pernah menjadi dirjen. Apa itu dirjen? Ya, ini kelemahan dari teman-teman UMKM. Nah, dirjen itu direktur ijen. Semua dilakukan sendiri. Iya. Dari belanja sendiri, produksi Iya. sendiri, pemasaran sendiri, lama-lama capek. Bosan nanti lama-lama itu. Iya. Nah, kemudian dari pelatihan ini saya mulai merekrut tenaga kerja tapi yang ahli. Yang inti yang bagus lah garapannya. Saya mulai mencari. Di Semarang sebenarnya banyak. Cari tes satu-satu garapan yang bagus ya. Oh, Cari ini ya, Ya. yang untuk Ya, ini ya, buat bantu ini ya. Ya. Yang untuk produksi lah. Produksi ya benar-benar. Ketemu satu yang garapannya bagus. Tak tes bikin model macam-macam bisa. Oke lah ini pakai. Oke, pakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kemudian nanti kan kalau sudah ada master 1, Pak, nanti gampang, Pak. Si dianya itu kualitasnya kan banyak. Ya. Sudah saya percaya sama kamu,
timnya dibentuk, kamu ketua produksinya kamu, udah gitu aja, selesai kan. Satu masalah produksi sudah teratasi, tinggal nanti masalah pemasaran, Pak. Yes. Ya. Betul. Pemasaran itu dibagi dua, offline dan online. Nah, Kita offline-nya kuat, Pak. Kita yang lemah di online-nya. Oke. Online-nya masih lemah, ya masih terbatas ini ya, masih terbatas orang-orang yang kenal saja. Teman-teman yang online. Teman-teman luar kota pun kan ya teman-teman yang kita kenal. Kalau teman-teman yang kita orang-orang yang belum kenal, kita masih belum bisa masuk ranah situ karena kita Berarti hanya WA, no kontak langsung. ya kontak langsung seperti itu. WA, Instagram segala macam. Dan itu pun kita belum maksimal. kita orderannya pun ya sudah kewalahan. Oh, Dari itu itu aja pun ya, sudah kewalahan, ya? kita dari situ, Pak. Dari pertama kita orderan sepasang, 2 pasang, 3 pasang, kok tiba-tiba naik jadi ribuan pasang tuh. Iya. Bapak bisa bayangkan kayak apa? Luar biasa. Kan seperti itu, Pak. Kalau yang di Kudus itu termasuk yang lewat kontak Itu langsung Pak. Itu yang langsung. Jadi memang sengaja saya nanam satu tim untuk area sana, area Kudus. Satu tim sana, laporannya lewat WA, lewat telepon. Kalau bila diperlukan saya harus ke sana, berarti saya ke sana. Kalau enggak ya cukup dia aja, enggak masalah. Dia dulu dia enggak masalah gitu kan. Seperti itu. Luar biasa ya. Kalau Bali ke Bali. Sidoarjo sama ke Malang. Gimana ceritanya? Ya itu dari jaringan bisnis sebelumnya ya. Oh, Dari bisnis sebelumnya ya. kan kita ya ada bisnis apaan gitulah. Sampai kita punya kenal punya teman itu setiap kota harus ada. Dan itu harus seperti saudara. Dan Bisnis apaan itu tadi ya? Ya. Apaan itu apa itu? Ya bisa banyak hal, Pak. Bisnis fotografi bisa, bisnis kesehatan bisa gitu. Yang jelas itu namanya bisnis jaringan. Iya. Kalau kita sudah punya jaringan, itu kita mau ganti produk apapun ya tetap saja laku, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi awalnya kan dulu dari fotografi, kemudian belajar marketing segala macam. Akhirnya sampai ketemu banyak jaringan. Dan kemudian kita berpikir, Pak, setelah dari Robert Kiyosaki tadi saya berpikir untuk menemukan produk yang saya produksi sendiri kan. Dan ini jawabannya kan sepatu ini, produk-produk kulit ini yang memang kita produksi sendiri dan harus didistribusikan sendiri. Dan ini akan nantinya akan menjadi aset buat kita gitu. Jadi memang harus sungguh-sungguh. Ya memang awalnya UMKM, Pak. UMKM lah. Ketemunya sama ibu-ibu, sama teman-teman yang jual tempe, jual botok segala macam. Ya seperti itu awalnya. Tetapi 3-5 tahun ke depan kan kita harus berbeda. Kita harus lain lah, seperti itu. Dan bila mana perlu, kita ini yang memotori teman-teman. Ini kita sudah seperti ini aja teman-teman pasti bisa. Ya, seperti itu, Pak ya. Paling enggak kan kita menolong diri kita sendiri dulu. Habis itu ya teman-teman kan diri kita. Gitu kan ya, Pak ya? Iya betul. Ini dengan sebulan kapasitasnya berapa, produksinya berapa unit? Berapa pasang? Kalau yang ngejar target apa enggak? Ya, yang ngejar target. Kalau ngejar target katakanlah 1 bulan 300 kelar, Pak. 300 bisa kelar ya. 300 pasang ya. Nah, kelar. Itu dengan berapa tenaga ya? 3 orang tenaga. 300 pasang. 300 pasang kelar, bisa lebih ya. Nah, kalau misalnya sampai diminta Kudus 1000 gitu. 1000 dalam 1 bulan? Enggak, 1000 itu pesanannya berarti 2 bulan selesai. Oh, 2 bulan ya. 2 bulan selesai. Kadang 1,5 bulan selesai. 1,5 bulan selesai. Ya. Kalau ada pesanan berarti kan ngejar target. Iya. Nah, pesanan banyak itu Bapak juga turun sendiri ya? Atau udah full ngawasi? Saya sekarang sudah kali ini Pak ke sementara ke marketingnya sudah enggak terlibat ke produksi sudah enggak terlibat saya. Awalnya ya terlibat. Udah percaya sama tadi itu ya, masternya itu ya. Sudah enggak dirjen lagi. Ya, karena begitu Pak. Ya harusnya produksi sudah ada yang nangani sendiri. Nanti marketing ada yang menangani sendiri. Ya seperti itu. Yang kurang marketing, nanti ada manajer marketingnya tuh.
Habis itu nanti kita tugasnya apa? Kita tugasnya ya berpikir gimana caranya usaha kita maju. Nah, Ya UMKM ini tidak menjadi mikro saja tapi agak gede sedikit lah. Iya. Gitu. Seperti itu kan, gitu ya Pak ya. Mantap. mantap. Ya. Jadi sebenarnya saya punya impian pendek Pak. Nah, kalau di Jawa Barat itu kan ada produk snacker, ya kan. Nah, dia itu kalau nggak salah brandnya Exodus itu. Itu yang dipakai Pak Jokowi itu. Iya. Nah, itu dia keluarkan produk Pak snacker seri itu di belakangnya sini. Ini serinya itu Ridwan Kamil gitu ya, gubernurnya sana. Tapi ini sebelum Pak Ganjar jadi presiden ya ceritanya. Kalau misalnya saya mau, jadi produk saya ada series Ganjar Pranowo nih. Itu saya mau sebenarnya. Pak Ganjar, ini beliau sudah bersiap. Siap. Ganjar Pranowo. Series snacker series Ganjar Pranowo. Karena Jawa Barat sudah punya Ridwan Kamil. Jawa Tengah ini belum ada. Lah jenengan tahu permohonan? Siap. Caranya gimana saya nggak tahu Pak. Nah, seperti itu. Dia aja beliau ada Twitternya, Ya. ada IG-nya, ada ya toh. Jadi nanti kita launching seperti itu sebelum beliau jadi presiden. Iya. Presiden tambah agak berani. Mumpung belum jadi. Iya. Ya siapa tahu dengan sepatu itu nanti malah jadi presiden kan ya. Ya. Betul. Itu impian dekat kita ya. lah. Impian dekat kita seperti itu. Ya dekat itu dekat sekali, itu juga aja itu. Impian dekat ya. Oke. Ada nih. Ya. Nah, ini selama menjalani bisnis sepatu ini ada apa pengalaman yang nggak enak atau gimana Pak? Hambatan atau kendalanya apa Pak? Apa ya Mas? Saya kira kok ini ya. Aku mau guys mungkin karena kekendelan ya. Saya itu selalu menjadikan sebuah hambatan itu sebagai tantangan. Jadi nggak pernah itu ibaratnya ini susahnya di apa? Sebenarnya nggak ada yang susah sih Pak. Ya sebenarnya bisa kita kerjakan sih. Yang apa? Tantangan terberatnya apa? Itu loh. Tantangan terberatnya itu ketika kita harus produksi dalam jumlah banyak dan selesainya waktunya pendek. Nah ini yang paling keren itu Pak. Itu ya. Jadi kita harus cepat-cepatan nyari apa bahan produksi, cepat-cepatan ngelola pertukangan kan gitu, cepat-cepatan ya itu bisa nggak tidur Pak, bisa jarang tidur tuh, ngawasi itu bisa jarang tidur itu yang jadi tantangan seperti itu Pak. Ya bukan kendala sih sebenarnya, tantangan situ. Bukan tidak ada masalah apa namanya pemasaran atau di itu ya. Soalnya tapi kan kalau pembayaran itu harus cash ya di Cash depan Pak, aja. cash harus. termasuk yang kudus tadi pembayarannya Ya cash cash juga. Wih, Jadi memang ini 1000 unit Ya cash Pak, cash. resikonya minim. Iya. Ya gitu. Jadi ketika nanti dia PO dia pesan, ini mau gimana Pak? PO itu berarti dia harus bayar dulu juga ya, DP ya, enggak ya? Mau jenengan DP 50% atau lunas sekalian? Atau lunas sekalian. Gitu. Jadi kita ambil perjanjian tertulis gitu. Supaya nanti tidak terjadi one prestasi ketika produk sudah jadi dengan alasan apa enggak bisa gini-gini, penolakan seperti itu. Iya. Jadi seperti itu Pak. Pertama minimal tetap DP 50%. Ya, itu paling aman gitu Paling Pak. aman ya. Paling aman 50%. Memang pertanyaannya ya, DP 50% apa lunas sekalian? Ya harus gitu Pak. Iya. Luar biasa. Supaya Jadi Terus, memang bro, ada ininya. Ada kalau pendanaan nggak ada kendala? sampai Untuk pesanan banyak gitu? Ya kan seperti tadi. Kalau DP 5% kan berarti aman. Oh itu sudah ya, seperti itu. Jadi Jadi enggak modal sudah aman ya. Supaya kita enggak ibaratnya jaga ke utang bank gitu loh. Enggak jaga utang ke bank itu. Tapi pernah ngutang ke bank? Enggak pada yang mau ACC toh, Pak. Enggak mau ACC? Ya, banknya yang enggak mau ACC, makanya saya cara seperti itu. Kenapa? Ya, enggak tahu, Pak. Mungkin harus pakai jaminan apa segala macam kan. Gitu. Saya enggak mau seperti itu. Enggak mau apa tidak di ACC? Saya enggak mau juga. Enggak mau. Lah ora gelem apa karena ya mesti ya. Jadi bisa ya kemitraan mitra dengan bank tapi tidak usah utang itu bisa nggak ya? Bisa saja. Mungkin dia bisa bermitra dengan kita sama-sama pameran lah,
sama-sama penyelenggara pelatihan lah apa. Nah, terus nanti dia promo apa di situ, nggak apa-apa lah. Tapi nggak usah Tapi usah utang gitu lah. Ya, memang Iya dia nanti menghindari utang. memberatkan Pak, memberatkan Iya, Pak. iya. Kita kalau kita belum benar-benar bisa memanajemen uang dengan benar, Iya. itu akan memberatkan. Mantap. Ya, seperti itu Pak, bener Pak. Luar biasa ya. Sip. Kalau tadi kan mimpi yang paling dekat nih. Kalau mimpi yang jarak jauhnya apa nih? Oh gini Pak, jadi saya Nah, punya ini impian ya mungkin setahun ke depan lah. Ya. Itu saya pengen punya kafe. Kafe. Kafe itu di dalamnya ada tempat produksi kulitnya, ada pemajangannya di situ. Terus bisa menjadi wisata edukasi pembuatan sepatu kulit itu. Jadi anak-anak sekolah bisa main ke situ, terus teman-teman bisa main ke situ. Sekurang-kurangnya orang nggak beli sepatu, dia kan bisa melihat prosesnya, bisa beli, gitu. bisa kopi di situ lah Pak. Loh, kafe kan minum makan gitu kan? Iya boleh ya. Ada makannya, ada minumnya juga di situ. Tapi di situ ada display sepatu, Ya. terus kemudian ada pojok pembuatan sepatunya. Iya, ada Wisata jualan ya, di situ, bisa. seperti itu. Dan tidak lupa ada ruangannya untuk pelatihan, Pak. Jadi nanti saya akan jualan pelatihan pembuatan sepatu. Wih. Jadi produk turunannya ke situ, Pak. Mantap. Jadi ini tim sudah siap, Pak. Tim sudah siap, tapi belum ada yang order. tim sudah siap. Tim trainingnya Iya, itu tim training sudah siap. Sekarang ini sudah siap. Tim training. Terus selama ini ada juga pelatihan pembuatan sepatu. Sudah pernah buat Pak Dani? Saya sudah punya. Saya tawarkan ke beberapa tapi masih ditolak. Katanya sih harus dinas ya. Harus dinas gini segala macam. Padahal saya yakin tukang saya ini punya ijazah dari pelatihan dari Jawa Timur, ijazah sepatunya. Sudah profesional, Pak. Dan wanilah diadu, beranilah. Iya, kalau buatannya Beranilah seperti diadu. ini kan sudah keluar kan. Iya. Sudah halus gitu loh ya. Ya, gitu. Buatan itu halus, orang kalah kalau barang impor. Ya, Mulus, ya. ada ciri tersendiri, Pak. Di jahitannya itu ada ciri tersendiri. Lalu kalau pelatihan Ya. itu berapa hari itu Pak? Kalau sepatu itu biasanya idealnya Seminggu ya? seminggu ya 6 hari 5 hari gitu lah Pak. Kayak gitu. Jadi nanti gini kita buka paket pelatihan, kita dampingi sampai bisa. Kalau sudah bisa kita buka option. Kamu mau buka usaha sendiri atau mau kerja? Di sini. Kalau kerja mau ikut kita boleh. Kalau mau buka sendiri juga boleh. Buka usaha sendiri nanti kalau sepi nggak punya job kita kasih jobnya. Bisa bikin. Mantap. Kalau masalahnya di mana? Kalau kurang job kita kasih job. Kalau kurang bisa pemasaran nanti kita bantu pemasaran. Seperti itu. Iya. Jadi yang sebenarnya kita buka pakai seperti itu. Total solution. Lah itu loh Pak yang sebenarnya. Jenengan kapan bayangannya itu mesti terrealisasi? Tahun depan harus bisa ini Pak. Oh, Tahun depan harus bisa. Tahun depan ya. 2023 harus bisa nih. 2023 harus Harus ada bisa. kafe sepatu. Kafe sepatu apa pelatihannya? Ya sama Ya, semua. kan yang ada di Oh gitu ya. Saya Oh isinya- tadi ini ya. Kafe itu ada Kafe itu tempatnya, pelatihannya. jadi Oh. produknya kan macam-macam. Ada workshopnya di Jadi sana. pelatihan itu Workshop. kan termasuk produk turunan ya Pak. Produk turunan dari bisnis sepatu sampai menjual ke Ya, pelatihan ya, sepatunya. ya. Seperti itu. Super. Dahsyat. Ya, Dahsyat. yang bisa kita lakukan seperti itu Pak. Makanya- Pemerintah sudah pernah bantu kita, gantian lah kita yang bantu dengan cara seperti itu. Makanya namanya Danar Leader. Danar itu kan Dani Dani bersinar. Iya. Doa Pak. Amin. Makin lama makin bersinar lah kamu Ya. kayak. Gitu. Keren. Gimana Mas Bala? Saya kira sudah kita ulik-ulik ya, apalagi yang perlu kita Ya, keluarkan. sebenarnya banyak Pak yang harus kita menarik lah berbicara dengan masalah sepatu ini teman karena waktunya ya kita Iya. Gak kerasa itu ngobrol sama Kerasa Mas ya? Dani gak kerasa ya. ya tapi mungkin pas ada waktu lagi kita bisa bicara lagi ya. Tapi sebelum kita berpisah Pak Dani boleh sampaikan tips untuk sobat kendel. Ya. Silakan Pak Dani. Oke buat sobat kendel ya, itu terus pelihara kekendelannya. Nah. Kalau perlu tambahin terus kendel, Pelihara kekendelannya. pelihara kendelannya. Terus buat teman-teman sobat kendel yang sebagai pelaku penggerak UMKM, yang pertama nih ya, produk harus juos
Setelah Jos. produknya, Jos. setelah sudah bisa bikin produk yang jos, jangan pernah kita menjadi dirjen alias direktur ijen. Mulailah berbagi tetangga kanan kiri siapa yang kerja diajak. Karena dengan seperti itu, otomatis orang-orang yang kita bagi apapun akan mendoakan kita. Amin. Kita tambah gede, tetapi harus selalu rendah hati ya Mas Genda ya. Gitu ya. Iya. Saya kira gitu ya Mas ya. Tetap kendel, tetap semangat. Iya sih. Oke, terima kasih Pak Dhani ya. Semoga impiannya tahun depan bisa terwujud Amin. Gunner Liter ini semakin Bersinar. Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik Sobat Kendel, jangan lupa di like, komen dan share video ini agar semakin banyak teman-teman di luar sana mendapat inspirasi dari obrolan di video ini ya. Dan silakan bunyikan loncengnya dan subscribe Cah Kendel Podcast. Iwak hiu daging kandel. See you Cah Kendel.